Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 4 yang hebat, cerdas, dan luar biasa. Semoga hari ini kamu semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, menumbuhkan sikap menghargai jasa pahlawan, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir pantai. Hal ini karena adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Selain pedagang, penyebarannya dengan cara mendakwah seperti penyebaran di Tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Karena semakin menguatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk, maka hal ini menjadi faktor pendorong kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tumbuh pesat. Kerajaan Islam di Indonesia yang pertama yaitu kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz Shah, yaitu memimpin kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak yang merupakan kerajaan bercorak Islam tertua dan pertama di Nusantara. Beliau adalah raja pertama yang mendirikan kerajaan Perlak tahun 840 Masehi. Beliau mengubah nama kota dari Bandar Perlak menjadi Bandar Khalifah. Adapun peninggalan dari kerajaan Perlak itu yang pertama ada stempel kerajaan, lalu mata uang, dan juga makam para raja. Selanjutnya ada Sultan Babullah dari kerajaan Ternate. Sultan Babullah membawa kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya karena berhasil mengusir penjajah Portugis. Ternate menjadi salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia atau yang tertua dari Maluku. Berikut adalah peninggalan kerajaan Ternate. Yang pertama diantaranya yaitu bangunan kerajaan, lalu ada masjid, lalu ada makam Sultan Babullah dan juga benteng Toluko. Selanjutnya ada Sultan Malik As-Soleh atau Malikus Soleh yang berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Sultan Malikus Soleh adalah sultan pertama Kesultanan Samudra Pasai yang memerintah mulai tahun 1267 Masehi. Sultan Malikus Soleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Beliau bergelar Merasilu atau Putra Merah Gajah. Di bawah kepemimpinan Malik Al-Soleh, Samudra Pasai mulai berkembang. Malik Al-Soleh adalah seorang raja yang kuat dan kaya. Di masa pemerintahannya, Samudra Pasai banyak mengirimkan para ulama serta mubalik untuk menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai diantaranya yang pertama yaitu koin dirham sebagai mata uang kerajaan. Lalu ada cakradonya adalah lonceng besar hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai dan juga makam para sultan. Selanjutnya yaitu Raden Patah yang berasal dari Kerajaan Demak. Raden Patah memerintah Kerajaan Demak dari tahun 1500 sampai 1518. Kerajaan Demak mengalami perkembangan pesat, menjalankan penyebaran agama Islam dengan masif di Tanah Jawa melalui Wali Songo. Demak yang didirikan Raden Patah berada di wilayah pantai utara Jawa yang strategis dan ramai didatangi pedagang antar negara. Nah, berikut adalah beberapa peninggalan Kerajaan Demak, di antaranya ada pada bagian-bagian di Masjid Agung Demak. Yang pertama, yaitu pintu atau gledek pada Masjid Agung Demak. Lalu ada tiang penyangga atau soko guru pada Masjid Agung Demak dan juga dampar kencana tempat khotib memberi khutbah yang ada di dalam Masjid Agung Demak juga. Nah, selanjutnya yaitu ada Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan sultan yang berasal dari Kerajaan Banten. Beliau adalah Sultan Banten ke-6 yang berhasil membawa Kerajaan Banten menuju puncak kejayaannya. Beliau memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Selain itu, beliau berani menolak pembaruan perjanjian dan bertekad menentang Belanda. Kemudian beliau juga memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan selain itu, beliau juga membangun armada laut untuk melindungi perdagangan dari kerajaan lain
dan serangan pasukan Eropa. Nah, selanjutnya ada peninggalan Kerajaan Banten. Di antaranya yang pertama ada Masjid Agung Banten, kemudian ada Istana Keraton Kaibon, lalu ada Benteng Spilwich, lalu ada Istana Keraton Surosowan, dan juga Danau Tasikan. Oke, tugas kamu hari ini buka buku paket kamu halaman 71 ayo berlatih dan halaman 72 ayo berdiskusi. Kerjakan dengan bagian benar, kerjakan di buku tulis kamu, dan jika sudah selesai, kirimkan hasilnya ke Google Classroom sampai batas waktu jam 10 malam ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih ya karena sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilafan yang tidak sengaja Bu Aziza lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.